Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita lagi patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada lagi di saat ini. Ya, tentunya kita percaya bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan, tentunya semua karena kemurahan Tuhan. Ya, sebelum kita akan mulai doa ibadah kita pada saat ini, ya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh ada lagi sampai di saat ini. Kami percaya ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai di saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa, kami mohon Tuhan campur tangan dalam kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan-Mu, kami percaya diurapi oleh kekuatan kuasa daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami, mengganggu konsentrasi umat-umat-Mu, beribadah, bersekutu kepada Tuhan, kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak setiap pekerjaan kuasa roh kegelapan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kebebasan daripada Tuhan. Tuhan berikan bagi kami dalam kami berdoa, beribadah, dan memuji akan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka dan kami mau mulaikan ibadah pada saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Gembala yang pimpin dalam pujian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Lagi kata
angkat tanganmu. Buka hati Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Kau ambil alih. Kau ambil alih. Amin. Amin. Seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Sekali lagi, kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Dan Bapak kembali doa firman. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini, dan kami telah memuji akan kebesaran nama daripada Engkau ya Tuhan, dan kami imani apa yang boleh kami laksanakan, apa yang boleh kami lakukan saat ini boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini lagi kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan layakkan kami untuk kami mendengar, bahkan menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa pada saat ini, Tuhan berkati hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan urapi dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, kami percaya firman Tuhan selalu memberikan semangat bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Firman Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kami. Bahkan firman Tuhan yang semakin menguatkan iman kami gereja Tuhan dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami berdoa apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami membaca, mendengar firman Allah, kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Kami halaukan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami konsentrasi yang baik untuk kami dapat mendengar bahkan menerima firman Tuhan. Kami siap, kami dengar, kami terima sabda firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 20. Kita akan belajar dari seorang raja yang menerima anugerah Tuhan. 2 Raja-Raja 20 yaitu adalah judul perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Dalam hari ini saya memberikan tema merespon yang benar ketika keadaan tidak benar. Firman Tuhan, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu berkatalah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu.
Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan saudara. Dalam kesempatan kali ini kita akan memberikan firman Tuhan dengan tema merespon yang benar ketika keadaan tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang bilang ya, kalau hidup itu kayak seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah gitu saudara. Jadi kadang kita bisa mengalami namanya sukacita, bahagia, kesenangan, melimpah dengan cinta, penuh dengan hal yang baik. Dan kadang juga ada dalam satu fase, satu momen di mana kita juga mengalami hal yang di bawah, misalnya duka cita, harus menangis, sedih, dan banyak hal lah yang gak enak saat kita itu. Tapi sebenarnya kita sebagai orang percaya, benarkah hal itu demikian ya saudara? Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah dalam segala keadaan, dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun kita mengatakan itu kita sedang naik atau kita mengatakan kita sedang turun, tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah saat terjadi apapun dalam kehidupan kita, kita mempunyai respon yang benar. Walaupun keadaan baik, sukacita, respon kita juga harus benar. Saat kita sedih, saat kita marah, kita kecewa, respon kita juga benar. Jadi yang Tuhan mau adalah respon daripada kita. Karena sebenarnya saudara, semua itu bukan soal hasil akhir ya dalam kehidupan kita, tapi adalah bagaimana proses kehidupan kita. Makin kita tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah kita mengasihi Tuhan. Itu yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan itu juga yang mau kita kerjakan di dalam Dia, yaitu bagaimana kita merespon setiap keadaan dalam kehidupan kita dengan respon yang benar. Jadi kita akan belajar bagaimana Hizkia memperoleh kemurahan Tuhan karena dia memiliki respon yang benar saat keadaan tidak enak dalam kehidupannya. Saudara, ada 4 respon orang. Apakah salah satunya itu adalah kita? Ada 4 respon orang saat ia mengalami hal-hal yang gak enak atau hal-hal yang membuat dia merasa down atau di bawah. Kadang-kadang kalau kita bersuka cita di saat hal-hal yang enak aja, lagi bahagia, lagi sukacita, lagi di atas angin, kita bisa bersuka cita, kita bisa bilang Tuhan itu baik, luar biasa. Tapi bagaimana dalam keadaan kita seperti saat-saat ini saudara? Yaitu di tengah pandemi. Bagaimana respon kita? Ada 4 respon manusia yang biasa dilakukan saat keadaan tidak enak. Yang pertama, F yang pertama adalah fight. Nah, ada orang yang saat dia menerima hal yang gak enak, responnya adalah fight, lawan balik. Kalau ada orang yang nyakitin dia akan sakitin balik. Kalau ada orang yang kecewain dia kecewain lagi, lebih lagi parah. Kalau ada yang ngajak dia ribut lebih keras lagi saudara. Ini adalah respon yang pertama. Ada orang yang lawan. Jadi seperti peribahasa, kalah jadi abu, saudara, menang jadi arang, sia-sia dua-duanya. Kalau kita lawan balik, saudara, itu kita hanya akan capek-capekin tenaga, dana, upaya kita, akhirnya semua konsentrasi berpusat di situ. Akhirnya kita akan sangat kelelahan, dan bukannya masalahnya jadi tambah selesai, malah bisa tambah besar dan merembet kemana-mana. Kalau kita serang balik, fight, F yang pertama, fight, dia akan serang. Jadi kalau ada orang yang datang kecewain kita, dia akan kecewain balik. Bahkan dia mengecewakan 2 kali lipat lebih keras lagi. Karena dia melawan balik. Karena seperti alamiahnya manusia ya saudara, kita kan punya
atau hewan lah, sebelum manusia hewan, dia punya suatu kemampuan untuk bisa menyerang balik atau melindungi diri. Nah, ada kemampuan untuk melindungi diri seperti ular, saat ada musuh dia akan mengeluarkan bisanya, atau keong langsung masuk ke dalam cangkangnya yang keras kalau ada ancaman dari luar, atau banyak yang tiba-tiba memberikan durinya, atau ada hewan tuh yang bau ya saudara, kalau ada musuh datang langsung dia mengeluarkan zat bau-bauan yang membuat kita bisa pusing. Kadang-kadang kami ya di Kaltara ini di Antutan, kalau misalnya kami mau pergi ke Tanjung, kita ngelewatin hutan-hutan tuh kadang-kadang kalau lewat tiba-tiba ada bau gitu, wah ini hewan yang warnanya putih hitam, kalau kami bilangnya sigung ya. Kalau di tempat saudara apa ya, di tempat bapaknya apa? Bilut. Kalau saya bilangnya sigung. Jadi alamiahnya kita akan lawan balik karena kita punya mau melindungi diri kita, perlindungan diri kita. Dan tapi kalau kita memakai itu, respon kita belum benar saudara, dan itu yang Tuhan gak inginkan. Karena Tuhan katakan aja kita harus mengasihi musuh. Jadi saat kita melawan balik itu sama seperti peribahasa, kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi sia-sia. Jadi yang kedua, respon yang kedua saat ada masalah, saat ada tekanan, flight. Flight itu apa saudara? Terbang atau kabur. Berapa banyak orang yang ada masalah dia pergi, lari, gak bisa dia ngadepin. Akhirnya dia jadi atlet saudara, atlet dari cabang olahraga atletik. Dia jurusan olahraganya adalah pelari dari kenyataan. Lari, begitu ada masalah kabur, nggak mau dia hadapin, dia lari. Dia kira kalau lari kabur dari masalah itu masalah selesai. Malah justru kalau dia ngediemin atau dia lari, malah justru dia akan mendapat predikat orang yang tidak bertanggung jawab. Gak akan bisa dipakai. Orang yang sudah kayak begitu, kepercayaannya hilang, dia gak akan bisa dipercayai orang lagi. Karena dia saat ada masalah lari, dia gak hadapin. Ini orang yang flight, banyak ya saudara akhir-akhir ini kalau cerita anak-anak muda lagi pacaran, di PDKT-in, tiba-tiba hilang. Di ghosting. Hilang tiba-tiba WA-nya hilang, nggak ada kelanjutan hubungannya. Nah, kita harus belajar anak-anak muda, jangan kita menjadi orang yang lari, terbang gitu, memberikan harapan habis itu pergi. Akhirnya kita udah kehilangan kepercayaan orang. Jadi kita harus hargai kalau ada orang yang percaya sama kita hargai kepercayaan orang itu. Jangan kita tiba-tiba lari, menghilang, nggak ada kabar 3 bulan entah kemana gitu kan. Nggak bisa kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan kita lari dari saat masalah datang. Dan yang ketiga, freeze atau membeku, diem aja. Banyak orang yang kalau ada masalah ya diem aja, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu, bener-bener dianggap kalau didiemin aja masalah akan selesai gitu. Padahal enggak. Masalahnya akan seperti bola salju. Saudara, apa bola salju? Makin menggelinding, makin gede, akhirnya boom, hancur. Jadi saat masalah terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita respon kita diem aja, membeku atau pura-pura nggak ada masalah. Karena itu akan membuat masalah semakin berlarut-larut dan akhirnya kayak bom waktu, tunggu meledak aja. Dan itu pasti banyak pihak yang akan tersakiti saudara. Dan kita belajar respon yang benar dari Hizkia, yaitu yang 4, face, hadapi. Dan kita hadapinya bukan diri kita sendiri, dengan diri kita sendiri, tapi kita hadapi bersama dengan Tuhan, hadapi bersama dengan Yesus. Kita hadapi itu masalah, nangis Tuhan seperti Hizkia. Di ayatnya yang kedua dikata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dan menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, hadapi setiap masalah, tekanan, kecewaan, ejekan, hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau perlu menangis bersama dengan Tuhan. Karena Allah kita melihat
kita merespon. Karena yang Tuhan mau dalam setiap naik turunnya kehidupan kita adalah respon kita. Bagaimana respon kita saat kita menghadapi masalah itu? Apakah kita akan menjadi orang yang akan lawan balik, fight? Apakah kita menjadi orang yang akan kabur, flight, pergi, terbang, menghilang? Ataukah kita akan freeze, membeku, nggak mau ngadepin, diem aja? Akhirnya masalah seperti bola salju makin lama makin gede, hanya tinggal tunggu bom waktu aja meledak. Atau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, menangis bersama dengan Tuhan. Dia hadapi itu Hizkia. Saya kalau dia udah divonis sama Tuhan, Tuhan sendiri yang datang sama dia memvonis. Kalau umurmu nggak lama lagi, kamu harus kasih wasiat nama keluargamu, kamu akan dipanggil Tuhan. Lalu dia hadapi, dia menangis. Dan karena respon daripada Hizkia, respon yang benar di hadapan Tuhan, maka luar biasa. Baru ya saya nyampe di pelataran disuruh balik lagi sama Tuhan. Balik lagi. Aku udah dengar tangisnya. Dan aku akan panjangkan umurnya 15 tahun lagi. Saudara, dalam kehidupan kita yang terjadi dalam hidup kita, mau naik turunnya kehidupan kita, sukacita, duka cita, bahagia, air mata, yang Tuhan mau adalah respon kita. Ada respon yang benar menghadapi bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, mari kita melakukan respon yang benar walaupun di saat keadaan tidak benar. Ataupun di saat keadaan yang benar, respon kita tetap benar. Kita bersyukur untuk yang semua yang Tuhan kerjakan. Kalaupun hal itu nggak enak, kita tetap bersyukur. Aku mau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang, saudara, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan Dia senang bersama-sama dengan kita. Bagi Dia tuh kita begitu penting. Makanya Dia berani tinggalkan sorga untuk datang ke dunia, tebus kita. Karena apa artinya sorga tanpa kita, orang-orang yang dikasihinya. Karena itu saudara, hadapilah bersama dengan Tuhan. Saat-saat ini, masa-masa ini, pandemi ini, tadinya memang tahun lalu saya udah merasa bagaimana ya Tuhan, bisa gak ya saya lewati ini? Puji Tuhan bisa. Bahkan kemarin 3 minggu lalu saat anak saya di rumah sakit, saya harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari, dan selama seminggu sebelumnya 4 hari itu penuh dengan naik turun karena walaupun di rumah udah 3 kali ke dokter, tapi disuruh pulang aja, dikasih obat dan nggak ada kemajuan. Saya merasa Tuhan, saya mau hadapi ini bersama dengan Tuhan. Walaupun tadinya pikiran saya udah secara manusia saudara berat, karena lagi masa pandemi harus tinggal di rumah sakit, itu kan hal yang sangat menakutkan. Tapi puji Tuhan, saya melewatinya bersama dengan Tuhan. Walaupun saya bersyukur buat Bapak Gembala, suami saya, karena akhirnya dalam 2 hari di rumah sakit itu dia yang handle. Karena saya sakit, saudara. Saya muntah-muntah di rumah sakit, diare. Jadi saya masuk angin. Jadi akhirnya malah jadi saya harus istirahat supaya bisa pulih keadaannya. Jadi luar biasa saat kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Yang kelihatannya saya pikir tadinya, aduh Tuhan, takut di rumah sakit. Ternyata saya lewatinya bersama dengan Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh memberikan kekuatan kepada saya untuk menghadapi semua hal dalam kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Agar benar sekali lagu ini, bersamamu Bapa ku lewati semua, dan kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Setiap musim kehidupan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala yang baik hati ya, yang baik hati, yang cantik, yang luar biasa ya. Dan semakin dipakai Tuhan, luar biasa dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, biarlah firman yang kita dengar pada saat ini ya tentang Raja Hizkia ya, dia memiliki respon yang benar. Jadi kehidupan kita gereja Tuhan, di dalam kala kita susah dan senang dan susah, kita tetap memiliki respon yang benar. Hidup kita senantiasa memuliakan, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak tentunya, ada 5 ya. Ada 5 tadi
contoh orang yang tidak memiliki respon yang benar. Ketika dikecewain, dia balas mengecewain. Nah, itu saudara. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, bahkan ya, firman Tuhan juga tadi disampaikan saat ada masalah. Nah, ada orang yang menghadapi masalah baik dalam keluarga, rumah tangga, dia mau kabur dari masalah. Nah, itu saudara, mau lari dari masalah. Seharusnya hadapi masalah, ya jangan kabur, tapi hadapi masalah bukan dengan kekuatan kita, tapi hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Bahkan yang ketiga tadi, saya mendengar juga ada orang yang memiliki respon yang tidak benar. Ketika menghadapi masalah, dia cuma diam saja. Oleh sebab itu kita gereja Tuhan harus memiliki respon yang benar. Apa yang kita lakukan, jangan hanya diam saja, jangan hanya tidur saja, jangan hanya membeku saja, tetapi mari kita datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah, kita berdoa, kita meminta pertolongan daripada Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai gereja Tuhan. Bahkan juga, saudara-saudara, tentunya dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat tadi bagaimana Raja Hizkia dalam menghadapi tantangan yang cukup berat, sakit yang dialami, bahkan dia mengalami vonis akan mengalami namanya kematian. Dia memiliki respon yang benar, dia datang kepada Tuhan, dia menangis di kaki Tuhan, dia hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Dia bukan lari dari masalah, tetapi dia hadapi masalah, ya sekali lagi, dia hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kemenangan, mujizat terjadi dalam kehidupan Hizkia. Nah, saudara-saudara, dia boleh ditambahkan usia 15 tahun. Ini sangat begitu luar biasa sekali. Mari kita sebagai gereja Tuhan, apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, tantangan, kesulitan, apalagi dengan adanya COVID-19 ini, mari kita sebagai gereja Tuhan, kita hadapi masalah di depan kita, di depan mata kita, bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat pembelaan, pertolongan, mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita gereja Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan pada saat ini buat firman Tuhan yang telah disampaikan, bahkan kita akan tutup doa ibadah pada saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengajar bagi kami, Engkau mendidik bagi kami dengan firman Tuhan, supaya kehidupan kami ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kesulitan, kami memiliki respon yang benar. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau tersungkur di kaki Tuhan, kami hadapi masalah, kami hadapi persoalan hidup ini bersama dengan Tuhan, dan kami akan melihat pembelaan demi pembelaan yang Tuhan kerjakan bagi kami sebagai umat-umat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, berkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus urapi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kemenangan, mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan beliau dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati kami sekeluarga, Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai, melindungi setiap saat, setiap waktu bagi kami juga seisi pastori. Bahkan kami berdoa, berkati jemaat Tuhan di mana saja mereka berada, umat-umat Tuhan, Tuhan berkati mereka, kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan bagi mereka. Ketika ada yang sakit, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan lawati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat demi mujizat
Tuhan kerjakan bagi umat-umat-Mu. Tuhan kerjakan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati bisnis mereka, perkebunan mereka, ladang umat-umat-Mu. Tuhan Yesus yang berkati, bahkan Tuhan yang memberhasilkan. Kami berdoa, ketika mereka lemah, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Ketika tidak punya pengharapan, ada Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan bagi jemaat, bagi umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga, saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada, Tuhan berkati mereka. Tuhan juga sertai ketika mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan juga sembuhkan. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan berkati bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Kami mohon Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan terus memberikan keamanan, Tuhan memberikan kedamaian di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan jauhkan dari pertengkaran, dari perselisihan. Tuhan tolong jauhkan dari pemecah di bangsa ini. Tuhan tolong biarlah persatuan dan kesatuan terus tercipta bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami berdoa, apabila ada oknum-oknum yang coba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kami, rakyat Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, Tuhan tolong jamah mereka, bila mereka memiliki rasa takut kepada Engkau, datang kepada Tuhan, bertobat dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa, dengan adanya COVID-19 ini, yang menyerang bangsa ini dan berbagai negara, dan ini sangat berpengaruh di berbagai bidang, baik ekonomi, baik pendidikan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus kami berdoa, ini doa kami khususnya bagi bangsa ini. Tuhan tolong, ini doa kami, ini harapan kami. Kami mohon penyakit ini boleh berlalu di bangsa ini, sehingga kami dengan mudah untuk kami beraktivitas, bekerja, melakukan kegiatan, bahkan kami memuliakan akan nama Tuhan. Tetapi Tuhan, kami kembalikan kepada-Mu Yesus Kristus, biarlah kehendak Bapa yang di sorga yang terjadi bagi bangsa kami, khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa berkati Tuhan pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, sampai ke bawah RT RW. Tuhan berkati pemimpin kami. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan berikan bagi mereka, hikmat bijaksana surgawi Tuhan berikan bagi pemerintah kami, pemimpin kami. Kami percaya mereka dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil setiap keputusan-keputusan, semua dalam pimpinan daripada Tuhan. Sehingga lewat pemerintah kami, nama Tuhan, nama-Mu Bapa di sorga yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan berkati juga para dokter, para medis, mereka dalam memberantas juga COVID-19 ini, bahkan juga merawat yang sakit. Tuhan juga tolong mereka, hikmat, kemampuan daripada Allah, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan, selalu menyertai juga kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa yang sakit, bahkan mereka yang mengalami sakit COVID, bahkan sakit penyakit yang lain, dimanapun mereka berada, bahkan di rumah sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan Yesus memberkati bagi rekan-rekan kami sepelayanan, di mana saja mereka melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan juga sertai mereka dalam memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Apapun kesulitan mereka, kami percaya Tuhan tolong mereka, Tuhan memberi jalan keluar, bahkan Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka dalam mereka melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya juga Tuhan, Kalimantan Utara ini kami berdoa, Tuhan berkati provinsi Kalimantan Utara ini. Kami percaya kasih Tuhan mengalir dan melimpah bagi negeri ini. Kami percaya bahwa
anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan, selalu hidup di dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan, jauhkan kami semua dari sakit penyakit. Kami percaya bahwa kami dalam perlindungan, kami dalam penyertaan, Kalimantan Utara ini dalam perlindungan, dalam penyertaan daripada Tuhan. Kami berdoa khususnya desa Antutan yang kami tinggal ini. Kami berdoa, kami percaya Tuhan berkati desa tercinta ini. Kasih Tuhan kebaikan dan kemurahan Allah. Tuhan nyatakan bagi desa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa yang sakit, Tuhan juga jamah mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa desa ini desa diberkati, desa yang aman, damai dan sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Kami taruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami semua. Jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam bagi kami. Setiap langkah-langkah hidup kami penuh penyertaan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup doa ibadah pada saat ini ya Tuhan, pada siang hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tentunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup ibadah doa pada hari Minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Mari jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, kehidupan kita selalu memberikan respon yang benar ya. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita hadapi masalah, kita hadapi pergumulan hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena Raja Hizkia menghadapi masalah bersama dengan Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa. Sehingga kemenangan dia boleh alami. Dan kita juga seperti Raja Hizkia juga, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tengah persoalan yang kita alami. Karena kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.